Zone, selamat datang di Essence Talk, podcast tempat kita ngobrol santai tapi bermakna soal karir, pengalaman, dan perjalanan belajar. Nah, hari ini kita akan membahas topik spesial nih, yaitu First Internship Experience. Nah, kenapa sih topik ini tuh penting banget? Karena magang pertama itu adalah perjalanan titik awal di mana teori kampus mulai ketemu realita dunia kerja. Bersama aku, Evelyn, dan bersama rekan aku Eklesia, dan hari ini kita ditemani dua narasumber hebat nih, yaitu Kak Regina dan Kak Alefka, yang sama-sama sedang menyelesaikan internship di perusahaan teknologi. Obrolan kita bakal bahas tentang awal motivasi magang, adaptasi lingkungan kerja, tantangan, pelajaran yang diambil, sampai nasihat mereka buat teman-teman mahasiswa nih. Langsung saja ya kita mulai. Oke, boleh nih perkenalan dulu dari Kak Regina dan Kak Alefka dari nama, jurusan, dan angkatan berapa nih? Oke, pertama-tama halo semuanya. Perkenalin, nama aku Regina Nadia Salma. Aku jurusan Administrasi Bisnis Internasional angkatan 2022. Dan sekarang dikasih tahu kan? Oh ya, sekarang aku kebetulan lagi magang di Grab Indonesia. Oke, kalau aku namanya Alefka Muhammad Arafi dari jurusan Administrasi Bisnis, kelas internasional juga. Dan untuk sekarang lagi magang di jurusan Adbis sendiri. Sebelumnya, apa kabar nih Kak Regina dan Kak Alefka? Oke, baik. Apa kabar? Baik. Oke, sebelum kita bicara soal pengalaman magang nih, boleh dong ceritain latar belakang kalian dulu waktu di kampus, mulai dari organisasi, jurusan, proyek kuliah mungkin? Dari aku dulu kayak ya. Kalau aku sejujurnya, aku tuh kurang aktif organisasi. Aku nggak ikut hima, aku nggak ikut BEM. Nah, tapi waktu aku naik ke semester 4, aku sadar kayaknya emang aku butuh itu buat prototipe aku, apalagi kayak, buset ya, aku masih nol nih gitu. Aku pikir kayak, aduh kayak aku harus cari deh at least organisasi kayak misalkan proker di bawah organisasi atau gimana. Nah, dari situ aku mulai aktif kayak apa ya, kayak acara-acara kecil aja, misalkan dari kelas internasional sendiri ada event atau ada lomba, aku coba-coba ikut gitu kan. Misalkan aku hobinya nyanyi nih, aku coba nih ikut lomba nyanyi yang ada di kelas inter. Terus dari situ aku mulai kayak ikut-ikut ya acara-acara kecil aja sih, tapi yang nggak terlalu besar gitu, involve aku di himpunan organisasi gitu. Tapi berarti nggak akademik gitu ya Kak? Sebenarnya kalau akademik sendiri aku pernah ikutan lomba juga sih, tapi itu cuman finalis doang, nggak sampai jadi juara atau gimana. Paling pengalaman. Kalau dari dalam pengalaman akademisnya itu, tapi aku kebanyakannya emang non akademis sih. Jadi dari satu event nyanyi itu aku jadi suka diundang-undang buat ikut nyanyi juga gitu. Tapi aku bener-bener jauh dari akademis pada saat itu tuh, pada saat semester aku 1 sampai semester 4 kayaknya. Aku bener-bener jauh dari akademis banget saat itu. Kalau aku sih sebenarnya mirip-mirip juga, soalnya kan satu kelas juga ya. Iya. Nah, jadi paling awal-awal semester itu gak ikut banyak, cuman pas di semester 2-nya itu aku diajak. Kayak salah satu temen aku tuh disuruh jadi ketua proker gitu di Hima Adbis kan. Nah, terus aku ikutlah jadi ketua eventnya. Paling itu, terus paling ini juga pas yang paling berkesan buat aku pas semester 5 kalau nggak salah ya. Nah, itu di kelas internasional tuh aku rasa kayak kurang banget nih, ada ya yang event buat kelas internasional kan kurang gitu. Jadi aku sama teman aku buat proposal ke ICAO kan, International Class Academic Office. Aku propose idea buat kayak sports event sama ya singing juga, sama ada esai, ada writing. Nah, di situ tuh eh, aku tuh mau involvein gimana kayak kelas internasional ketemu kelas internasional lagi gitu kan. Jadi aku tuh dari 10 jurusan yang kelas internasional, ya aku undang semua itu, aku buat acara itu free. Karena kita no lab tahu kelas Iya. inter tuh. Sebenarnya
ada nih kita sempat disebut sombong, tapi sebenarnya kita nggak sombong, kita tuh emang no lab aja. Ruangan kita di GKU, terus lantai kita cuma 2 lantai, jadi dan kayak ya udah belajar apa teman-teman itu Sama nggak lagi. ke reach out aja gitu. Iya, kita karena orang-orang bilang kayak, aduh ngomongnya soalnya harus bahasa Inggris nih. Enggak ya, kita aja sehari-hari gak pernah ngomong bahasa Inggris kecuali sama dosen. Gitu kan, kayak kita kayak di situ emang kurang apa ya, kurang terbuka terhadap organisasi gitu. Jadi kurang ke expose aja informationnya. Nah jadi bikin ya acara sendiri. Iya. Dan yang datang juga inter-inter lagi sih, wah kayak gitu. Iya. Tapi di situ tuh aku kayak kayak pas ngerasain kumpulnya gitu, itu kayak wow banget gitu. Ternyata kelas internasional ya banyak juga gitu kan. Soalnya ya kan ketemu juga paling kalau di GKU gitu. Kalau di misalnya reguler kan ketemu tuh ada kelas 1, 2, 3 gitu kan Iya. misalnya. Ya kalau di sana kan ya antar misalnya angkatan 22 satu kelas, angkatan 23 satu kelas kayak gitu kan. Ya dikit gitu lah ya. Nah, jadi dari situ aku kumpul aku ngerasa kayak ih berhasil nih. Ya tapi udah sih buat 1 tahun itu aja. Oke. Lalu apa sih yang akhirnya mendorong kalian buat magang? Apakah karena tuntutan akademis atau pengen pengalaman kerja yang nyata gitu ya? Atau mungkin mencoba dunia profesional? Dan kenapa sih kalian memilih tempat magang kalian masing-masing itu? Apa yang faktor yang bikin kalian tertarik? Kalau pertama, kalau aku sendiri sih sebelum magang di Grab, kan aku magang di Telkom juga, Telkom Indonesia. Kalau di situ jujur aku bener-bener ngerasa kayak keburu-buru banget karena aku mikir kayak aduh ternyata beberapa bulan lagi magang tapi aku belum siap apa-apa nih, CV aku pun belum bagus, apalagi experience aku di organisasi belum bagus karena aku mikirnya pertama kali masuk dunia kerja tuh pasti yang dilirik sama HR itu adalah pengalaman kita organisasi kan kalau untuk anak kuliah biasanya. Tapi ternyata itu apa namanya, aku kayak membukakan hal lain gitu, membukakan ilmu lain buat aku sejak aku magang di tempat pertama aku. Jadi kalau di tempat pertama aku itu aku ngerasa kayak ya udahlah aku magang di mana aja gitu. Yang penting aku magang dulu lah buat at least ngamanin SKS aku nih. Tapi setelah aku selesai magang, aku mikir kayak, oh ternyata aku belum cukup ilmu nih di tempat ini. Makanya aku mikir dulu nih, aku suka apa ya di tempat magang itu? Apakah aku suka marketing, apakah aku suka human resource, atau aku suka finance? Nah di situ kebetulan alhamdulillahnya di tempat magang pertama aku langsung masuk ke apa ya departemen yang lumayan sesuai sama passion aku. Di situ aku ngerasa kayak oke, aku harus apa namanya nge-build up portofolio aku atau pengalaman aku yang minimal relevan lah gitu. At least kayak aku punya pengalaman yang berdampak gitu. Dan akhirnya setelah aku magang di tempat magang pertama aku nggak beres apa nggak lama dari situ aku nyoba-nyobain lagi kayak misalkan aku ikut collab sama Alef kayak bikin konten di SMB. Terus aku juga bikin konten di Instagramnya administrasi bisnis sendiri dan itu bikin aku kayak oh ternyata aku tuh suka marketing gitu. Aku tuh suka nih yang apa ya? Aku tuh suka aku nge-involve orang lain. Aku tuh suka banget kayak orang lain tuh percaya sama kata-kata aku gitu. Tapi dalam artian percaya apa ya? Jadi Percaya kayak influencer gitu lah. iya aku tuh suka banget jadi influencer tapi aku tuh gak mau jadi selebgram gitu. Nah makanya oh kayaknya marketing cocok nih kayak hampir sama lah ya sebenarnya. Cuman yang membedakannya adalah mungkin cara kita apa ya cara kita menyampaikan cara kita kerjanya gitu dan iseng-iseng aku pas lagi magang di Telkom Indonesia aku daftar nih aku buka-buka LinkedIn pas aku buka LinkedIn kayak eh banyak banget nih apa namanya eh loker-loker tapi ternyata itu emang sesusah itu sih untuk daftar magang tuh walaupun kita punya experience tuh ya enggak. Iya. Nah, kalau misal dari aku kayak aku kan pas semester 3 tuh kita jadi ambassador ya. Nah, itu kan Regina yang ngajak itu tuh awal-awal experience tuh dari jadi ambasador kan. Nah,
Itu dari situ mulai kayak kena gitu, kayak ini kan kita kuliah nih, misalnya fokus organisasi, ini menurut aku aja ya, kalau fokus organisasi full gitu kayaknya masih kurang gitu kan. Nah, itu dari situ aku mulai kepikir tuh kayaknya build build dunia apa kerja Iya. lebih awal lebih bagus kan. Nah, apalagi terus gara-gara ada temen aku juga tuh, temen kelas, Zidan namanya ya. Nah, terus dia tuh pas liburan, ya dia magang gitu. Apa nih magang? Aku baru juga dengar kayak magang awal-awal gitu. Nah, jadi pas semester 3 itu aku putusin liburannya itu aku harus cari magang titik gitu. Nah, itu aku dapet ini selain ambasador ya, berarti aku dapet di Edu Obedience itu tuh remote worknya, terus based jadi kayak sales gitu lah. Jadi aku nyari mahasiswa nih, suruh review kampus ini itu based on di Andorra tempatnya. Startup company. Ya, ke startup gitu, dari Andorra remote. Nah, di situ aku dibayarnya tuh euro, terus aku dikasih apa kayak trial lah 2 minggu. Nah, di situ tuh aku susah-susah kan nyari nyari apa orang buat review lah gitu. Tapi ujung-ujungnya ya nggak dapet target juga. Tapi di situ ada pengalaman banget sih. Jadi aku dapat pengalaman, gimana sih kayak harus fast paced banget gitu kan. Di situ aku cuman convert. Jadi kan per review tuh itu nanti ada nilainya. Nah, itu aku dapat sampai 21 euro. Itu lumayan sih, 200 ribuan lah. Kita tuh baru merasakan, oh gini ya susahnya nyari duit tuh, oh gini ya susahnya kerja tuh gitu. Iya. Di saat kadang kita ngerasa kalau kita masih SMA, aduh gue pengen kuliah nih ya kan. Pas udah kuliah, aduh kok jadi pengen kerja sih, enak banget nih ngelihat orang-orang corporate gitu pulang kantor pakai MRT. Wah, pas udah ngerasain realitanya kayak, aduh aku pengen balik lagi deh ke semester 3, 4, 5 gitu. Iya. Nah, terus juga kan jadi pokoknya setelah itu tuh fokus aku tuh bener-bener nyari nyari pengalaman banget kan. Aku nih pas aku mau magang di tempat yang bagus pokoknya gitu kan. Nah, pokoknya dari situ aku cari-cari kerja, aku apply tuh sampai kayak 200 atau berapa itu banyak. Dari situ juga aku cuma keterima cuma 3. Itu satunya kayak nggak tahu gak jelas, jadi aku nggak ambil. Nah, satu lagi tuh aku jadi call specialist di Birds ikan galau. Nah, generasi anti galau. Nah, itu jadi call specialist. Nah, itu aku buat konten buat Pocari Sweat, buat Listerine, buat skin 1004 itu. Skin 1004. Enggak tahu lah. Sebenarnya experience-nya banyak kan Alex gak sih daripada aku. Dia ngelamar, kamu berapa sih ngelamar intern tuh? Dia 200. Ya, 200. Lebih lah, lebih lagi. Aku tuh cuma kurang lebih masih terhitung 10-an kayaknya ada. Sampai aku keterima di Grab sekarang, Ya, dikit tapi banget. rate acceptance-nya lebih tinggi. Terus juga aku juga kedua lagi jadi content creator di OBM Kreatif itu di Antapani tuh. Aku setiap hari pas libur semester 4 tuh aku bolak-balik terus. Nah, habis itu aku baru nyadar ternyata itu internshipnya belum selesaikan, ternyata harus ada internship buat KP. Nah, di situ juga satu kelas tuh panik tuh. Regina juga. Iya, emang Nah, sebenarnya kita panik tahu. ini gimana nih? Bingung banget kan. Nah, terus ya udahlah. Dari situ tuh kayaknya experience kita masih kurang. Terus aku putusin, aku buat bisnis kayak bikin base project gitu kan. Nah, aku buat TikTok, terus aku suruh Regina, kamu jadi talent gitulah, gak apa-apa. Iya, aku Jadi tuh talent mau aja tahu. kita buat TikTok sendiri, itu namanya Alefka Portfolio. Jadi kita buat kayak bisnis gitu, buat layanan bikin CV, bikin portfolio. Nah, dari situ juga aku bisa nambah skill. Kayak aku bikin portfolio di Canva, kayak gitulah. Nah, Itu baru awal, baru ceritanya level 1 lah, level 1 kita apa pengalaman. Oke, sekarang kita sampai nih pada bagian yang paling seru. Nah, gimana sih hari pertama magang Kak Regina? Boleh ceritain nggak pengalaman hari pertamanya itu di kantor magang? Gimana? Terus gimana suasana onboardingnya, kayak penyambutannya, orientasi, terus kenalan sama tim-tim atau mentornya gitu lah. Oke, jadi
eh aku tuh dari tempat magang aku yang sebelumnya ke tempat magang aku yang sekarang itu cuma gap 1 minggu. Jadi aku tuh dalam seminggu itu aku ngerasa free dan juga gabut at the same time. Aku ngerasa kayak alhamdulillah aku nggak usah bangun jam 8 lagi atau aku nggak perlu jauh-jauh lagi ke kantor nih. Tapi at the same time aku ngerasa kayak aduh gabut ya di rumah, pengen kerja nih gini-gini sampai akhirnya si the day it's come, aku first day on board, aku tuh di Jakarta. Nah sebenarnya placement aku tuh di Bandung, cuman aku tuh kekeh aja, kak aku pengen minta di Jakarta biar aku punya temen, biar aku bisa kenal sama teman-teman. Akhirnya aku ke Jakarta on board dan ternyata aku tuh bener-bener dibekali ilmu yang sangat amat berguna buat kita di dunia kerja. Kayak misalkan hari pertama itu gimana sih caranya apa namanya bisa self development, caranya punya personal branding, gimana caranya kita ngomong ketika kita lagi presentasi di depan bos-bos kita dan segala macam. Dan I thought it's gonna be only satu orang gitu dan kayak MC aja, tapi ternyata board of directorsnya pun datang langsung tuh di acara onboarding kita tuh. Jadi uh, internship yang aku apa namanya aku apply dan keterima ini kebetulan dia tuh bener-bener undergrad banget. Jadi not only in Indonesia tapi Southeast Asia Grab gitu. Jadi apapun tuh selalu di bawah Grab. Jadi nggak ada orang ketiga atau misalkan vendor nggak ada. Jadi aku tuh bener-bener apa-apa di bawah Grab. Jadi kalau misalkan aku ada event atau apa pasti itu tuh bakal orang-orang penting yang datang gitu. Pertama onboarding, aku a little bit shock sama apa ya kayak insecure ketika ada apa namanya narasumber nanya kalian dari universitas mana aja, semuanya literally negeri, top 3 negeri semuanya. Dan walaupun dia bukan top 3 negeri dia pun dari ada Australia, dari Malaysia. So aku ngerasa kayak wah kayaknya aku di sini gimana ya bisa dibilang bangga, tapi apakah aku bisa ngikutin ya apa namanya cara culture yang mereka ngobrol, cara culture yang mereka berpikir atau dan segala macam. Dan aku mulai kayak oh gue dari ini nih dari Telyu, oh lu dari Telyu di Bandung kah, iya. Terus kayak mereka alhamdulillahnya kayak oh ternyata orang-orang yang dari top 3 university atau world university cara ngomongnya sama kayak kita gitu. Cuman mungkin bedanya kalau dalam bekerja nanti mereka bakal lebih critical thinking atau gimana aku nggak tahu sih, karena kita semua Sebenarnya tuh depends ke sendiri juga. iya. Jadi karena fun fact yang ngelamar Grab Indonesia tuh ada 10.000 dan yang keterima cuma 35 orang. Dan itu tuh aku juga agak sedikit gimana ya, bingung, seneng, sedih, terharu, pokoknya semuanya aku mix feeling lah di situ. Karena aku ngerasa kayak am I deserve this gitu dengan pengalaman aku yang baru 3 bulan nih kerja di company besar. Dan ternyata aku lihat mereka tuh pada fresh grad, jadi kayak pengalamannya ada yang udah 6 kali magang, ada yang udah apa namanya udah wisuda dari tahun 2020. Jadi kan maksudnya aku bisa dibilang anak kecilnya lah ya, kayak bayinya tuh di situ kayak. Tapi alhamdulillahnya sih kita klop-klop aja ya dalam segi pertemanan, tapi itu pun masih jauh dalam segi kerja. Karena kalau kerja kan aku nggak mungkin berhadapan sama teman-temanku, karena teman-temanku kan selain kita beda kota, mereka pun semuanya beda beda departemen. Kayak misalkan aku marketing execution nih, temanku ini ada di merchant, yang satu lagi ada di apa. Jadi satu marketing tuh bisa dari banyak sub departemen gitu. Jadi yang aku harus PR aku selanjutnya adalah bagaimana cara aku berkomunikasi dengan orang-orang di kantor gitu. Nah di kantor tuh aku pikir kayak ya udah gitu ya kantor, aku kerja duduk dan segala macam. Tapi pas aku hari pertama tuh aku tuh udah kagetnya karena aku tuh bener-bener di involve banget di Grab tuh. Bener-bener mau ada meeting sekecil apapun aku selalu di involve, walaupun aku cuma intern tapi mereka tuh selalu accept komentar aku, mereka accept apa namanya apa pro kontra aku. Mereka juga accept kayak misalkan kayaknya better kayak gini deh daripada gini, oke Re lu coba aja gitu gitu. Dan mentor aku pun bener-bener have a high critical thinking ever. Ketika aku ngedengar mentorku ngomong aku ngerasa kayak oh ternyata gini ya orang pinter ngomong tuh, dan orang pinter dalam pekerjaan tuh kayak gini. Jadi mereka tuh
apa ya, kalau dalam sebuah project di Grab tuh kan fast pace banget nih. Jadi per minggu tuh apa namanya, si plan aku tuh pasti selalu berubah. Nggak cuma per minggu tapi per hari. Jadi kayak misalkan aku nih di plan hari Jumat tuh aku di plannya kayak oke, aku ngerjain kayak sesuai sama apa namanya, ketentuan aku aja. Tapi ternyata tiba-tiba aku di chat kayak, "Rek, lu visit ya ke sini. Rek, lu kerjain ini ya. Rek, kerjain ini." Jadi kita harus fast pace banget, kayak kita harus ikutin tren kayak gimana, environment sekarang kayak gimana, orang-orang lagi suka apa. Apalagi kan kalau misalkan kayak super app Grab itu kan pasti banyak kompetitornya kan. Kita juga harus bisa adjust apa sih yang harus ngebedain kita sama kompetitor kita. Dan itu pun bener-bener harus, aku kira tuh cuman ya udah gitu, mentor aku dan Badis dan teman-teman kantornya doang yang harus berpikir seperti itu, tapi ternyata aku pun harus berpikir, aku pun harus punya solusi gimana nih caranya biar mereka apa namanya, biar kita bisa di build up lagi gitu, apa namanya, keberadaan kita gitu di social media atau either di, kalau marketing execution tuh sebenarnya kerjaannya tuh kayak ibaratnya, kalau kalian pernah lihat billboard tentang Grab, kayak GrabFood, GrabBike, nah itu tuh kerjaannya aku dan timku semua. Jadi kita tuh harus tahu visualisasi di mana, kita harus tahu naro-naro iklan di mana nih biar kelihatan, kita harus bisa collaboration sama merchandise atau kayak resto-resto gitu. Even kayak misalkan kita kemarin kalian PKKMB kan, itu ada Grab kan di sini. Nah, itu tuh salah satu part apa ya dari kami juga gitu. Nah, jadi makanya harus bener-bener ngikutin banget. Jadi kalau misalkan kita lewat nih seminggu si virality-nya itu, kita harus ganti. Jadi kita harus bener-bener wah gitu. Maksudnya kayak dalam artian harus kreatif banget sih. Dan sebenarnya I love it. I love my job. Tapi capek. Ya, tapi capek, ya capek. Tapi capeknya juga kayak ya berarti lah, karena kan kita feel satisfied kalau misalkan konten kita FYP. Kalau misalnya kita di recognize kayak, oh ini si Regina nih magang di Grab keren banget. Nah itu kan kayak aku rasa kayak punya kepuasan sendiri, kayak oh ternyata seru ya jadi orang terkenal nih, aku bilang kayak gitu. Walaupun nggak sehebat apa, belum belum sebanyak itu kan experience-nya, cuman I feel proud kalau misalkan orang recognize aku in a good way gitu. Makanya secapek-capeknya aku inget kayak, Re, lu bisa, ini kan atas kemauan lu sendiri ya, lu daftar sendiri, lu interview sendiri, lu yang ngerjain sendiri gitu. Jadi kayak aku tetap harus apa namanya, encourage diri aku sendiri walaupun jujur capek banget. Aku 9 to 6 kerjanya. Kan biasanya orang kerja 8 to 5. Kalau di sini tuh 9 to 6 gitu. Gitu sih. Jadi belum lagi aku overtime gitu-gitu sih, tapi ya just enjoy it aja, pasti as a pengalaman tuh pasti seru banget. Iya, aku seneng banget loh. Maksudnya pas aku dikasih tahu 10.000 applicants dan yang keterima cuma 34, aku kayak wow, aku gitu. Salah satunya aku seneng banget. Terus sebelumnya aku juga sempat daftar sih sama Alef berdua nih pas kita harus wajib KP itu. Kita ditolak dua-duanya. Dan emang ternyata sesusah itu buat masuk Grab katanya. Dan pas dilihat sama orang-orang apa, pas lihat si orang-orang yang interview juga, oh iya sih mereka dari apa namanya, branded university gitu. Makanya aku bangga banget ya bisa jadi representatif dari Telkom gitu as intern gitu sih. Untuk Kak LFK nih, sebagai intern, terutama di perusahaan teknologi nih, biasanya tantangan adaptasinya pasti cukup besar ya. Apa tantangan terbesar Kak LFK di awal magang? Di awal magang kan sebelumnya tuh aku cuman kerja magang nih sebagai content creator. Sebelumnya juga related sama sosial media. Terus juga itu juga yang sekalinya onsite itu onsite-nya di Antapani di perumahan gitu. Terus dapat kabar keterima di Huawei di lantai 33. Nah, terus di situ apa-apa kayak teknologi kayak harus ada face scan gitu, ada face recognition. Terus di situ aku masuk kantor, oh ini Alefka, nanti kamu bakal handle ini. Aku, aku belum kerja belum apa udah ditanya kayak gitu kan, udah disuruh. Terus nggak lama kemudian baru berapa 5 menit aku duduk kan, ada itu yang mentor aku sekarang itu eh namanya Cahui, itu jadi orang Malay kan, soalnya Huawei itu banyaknya dari Cina sama Malaysia kan. Itu mentor aku langsung datang, sebelumnya bukan mentor aku kan,
Tapi dia langsung ini, oh ini ada 2 intern kan, saya butuh satu, kalau bisa cowok. Nah itu aku mau bawa dia ke Cibis. Jadi aku baru nyampe di Jakarta Selatan di Kuningan. ya Kuningan. Nah itu aku langsung disuruh, aku mau dia ikut saya ke Cibis itu buat training. Jadi aku baru masuk masuk hari pertama itu, aku langsung ditransfer ke Cibis. Cibis di mana? Cilandak. Jadi Heeh. kamu tuh kerja ini ya apa udah datang ke tempat kerja, pergi lagi ke tempat kerja lain gitu. Nah jadi itu apalagi kan Jakarta, wah itu expense-nya parah banget kan itu. Jadi kalau misalnya biasanya dari kantor ke Cibis tuh 100 ribuan berapa kan, magang walaupun paid ya tetap aja berat ya. Jadi ya aku suka nebeng sama mentor aku kan gitu. Nah terus belum lagi di situnya aku capek nih jalan, aku sampai di situ turun mobil langsung kerja. Aku manggil-manggilin orang. Jadi tuh aku tuh sebagai sebenarnya procurement project management. Nah, jadi Huawei ini ada project nih dari misal dari Telkomsel, dari Duridu gitulah. Banyak lah kayak provider provider apa sih? Sinyal gitu lah. Iya. Iya gitulah. Nah, di situ tuh Huawei yang nge-training orang-orangnya, orang-orang buat kerja ngerjain tower-tower gitu. Jadi misal tower terus ada kayak apa ya namanya? Kayak gimana? Pokoknya ada panel-panel gitu. Nah, itu tuh buat WiFi itu orang yang di training Huawei yang ngerjain. Nah, jadi tuh aku datang nih di Cibis misal jam 7 itu. Aku berangkat dari kantor itu jam 7 pagi bareng sama mentor, nyampe langsung nyuruh, ini kamu ke kelas ini, ke apa? Kamu ini harus onsite. APD-nya lengkap gak? APD tuh helm, vest, safety shoes itu harus lengkap. Kalau enggak nanti soalnya itu nanti ada safety first nanti bisa misalnya salah inilah dikit gitu nanti bisa berhubungan sama pemerintah lagi kan gitu, misalnya ada accident kan itu nanti yang kena Huawei, nanti aku yang kena kan gimana gitu. Nah terus juga itu saking hektiknya itu dari aku nggak megang HP sama sekali, itu bener-bener ngurusin kayak ini kamu belum juga mereka tuh harus interview, mereka harus ngerjain exam, jadi kayak aku manage manage orangnya dari awal sampai akhir training itu mereka sampai selesai itu juga training 3 hari. Nah terus juga apa lagi ya? Kerja lembur. Berarti Oh tidak. iya itu tuh aku jam 7 pulang jam 8 malam, nyampe nyampe kantor lagi tuh biasanya jam 9-an, terus kadang aku tuh lanjut lagi tuh. Alif cuma baru setiap hari. Iya, Alif cuma baru setiap hari pulang jam 11 tahu. Aku juga Iya. sampai shock di antara anak magang sekelas yang paling sibuk tuh Alif. Dia tuh susah banget di reach out. Bener-bener Soalnya susah emang itu. itu emang soalnya kalau misal emang nggak info nanti ketinggalan, kalau ketinggalan nanti dimarahin apa ya, kena marahnya kita gitu, kenapa nggak update gini 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 kan, sama kan ada target nih. Jadi tuh misalnya aku lagi duduk di kantor, nah itu tuh langsung ada CFO, ada supervisor CFO Huawei kan itu langsung Agak pressure langsung ya, Mak. paling top kan. Aku Iya. cuma intern. Tapi untungnya aku tuh bagian training kan, jadi jarang ditanya. Tapi ada temen aku juga, dia tuh yang tugasnya dia yang nyariin orang-orangnya, jumlahnya. Itu tuh bener-bener diminta banget gitu. Ini harus, ini enggak, ini minggu kemarin targetnya segini, kenapa kurang sekarang? Wah. Nah, tapi aku juga di situ crucial role juga. Jadi, misal mereka udah selesai training, aku harus bener-bener cepet langsung publish email gitu. Di situ aku bener-bener kayak ngerti fungsinya email gitu. Kan sebenarnya email biasanya buat apa, OTP doang kan kalau di kuliah, atau nggak nggak terlalu sering dipakai. Pas aku kerja, ini email bener juga. Aku tuh gak tahu ya cara misalnya reply all, reply gitu. Maksudnya fungsinya apa gitu. Kayak apa ya namanya? Kayak masukin nama orang-orangnya. Jadi tuh aku di situ awal-awal bingung banget. Malu, nanya juga malu gitu kan. Kayak email doang nggak tahu gitu.
Tapi ya udah kan aku jadi ngintip-ngintip aja gitu kan sama komentar aku. Oh gitu. Paling itu sih. Jadi emang fast pace banget soalnya emang apalagi BUMC gitu kan. Aku juga Eh, BUMC ya. oh iya, BUMS Singapura. Kalau dari aku, basically yang aku pelajari adalah attitude sih. Cara kita ngechat atasan itu menurutku ya sama kayak kita ngechat dosen sekarang gitu. Makanya kayak harus belajar buat ngechat tuh jangan singkat-singkat. Walaupun kayak misalkan kebiasaan kita gitu kayak gitu, cuman diusahain kita harus respect gitu karena apa namanya sebenarnya prototipe kita as a Gen Z itu kan suka terkenal kayak apa ya kurang sopan lah atau misalkan kita dibilang sombong dan punya apa ya kita punya kewenangan sendiri lah gitu kita mau lakuin apa yang kita mau lakuin gitu. Nah di situ di dunia pekerjaan tuh mereka nggak mandang kita as a Gen Z, Gen Alpha, or milenial. Mereka nganggap kita sama, berarti kita harus berattitude sesuai sama apa yang biasanya mereka receive gitu atau yang mereka lakukan gitu. Nah setelah itu Sesuai kita position mereka lah ya. setelah itu juga aku tuh harus belajar gimana caranya problem solving. Misalkan kalau aku kan di ME or marketing execution, aku tuh kan di social media departmentnya. Jadi social media itu not just only aku take video, tapi aku pun harus bikin apa namanya visual-visual lain yang dimana Ideation. kenapa? Ideation. Ya dimana itu tuh gak bisa proses tuh berhenti di aku. Jadi dia prosesnya start di aku harus minta revisi ke ibaratnya kayak bagian-bagian lain, maksudnya dalam artian orang-orang yang lebih tinggi dari aku dan ada balik lagi ke aku. Nah, walaupun aku sering face kayak aduh delay nih kontennya nggak sesuai harapan nih atau harus retake di situ aku harus belajar kayak aduh gimana ya supaya supaya si plan kita ini tetap jalan tapi nggak merusak kualitas dari misalkan si Grab ini gitu. Nah, di situ tuh aku harus belajar gimana caranya buat cari orang atau communicate with orang. Aku tuh sering banget komunikasi sama orang, mau dia lokasi di Jakarta, mau dia di Kalimantan, mau dia di Bali, aku sering banget komunikasi dia via chat gitu. Dan itu pun harus kayak respectfully banget ngechat mereka gitu. Nah, terus kita terus bisa adjust, adjust dalam artian tim kita tuh tipikal seperti apa sih? Apakah tim kita ini orangnya asik atau misalkan tim kita agak kaku? Nah, kita tuh harus bisa menyesuaikan apa yang mereka suka. Kita harus kayak misalkan kayak oh kakak suka nonton ini juga ya oh sama dong aku juga suka nonton ini gitu kayak aku tuh kalau misalkan di shift kalau misalkan aku lagi interview aku ditanya apa kelebihan kamu aku selalu bilang aku cepat beradaptasi aku sama temanku teman setim aku cuman 1 minggu kita tuh udah bener-bener kayak keluarga banget 1 minggu aku cuman kenal mereka 1 minggu mereka kenal aku dan itu pun kenapa aku 1 minggu karena aku apa namanya duduknya di lantai yang berbeda. Nah pas aku balik ke tim aku langsung bisa aja sama mereka. Aku langsung anggap mereka kayak saudara. Aku anggap mereka kayak Fun teman banget gitu. ya. Iya gitu. Pokoknya kayak anggap kantor tuh adalah second home karena emang kita tuh menghabiskan 9 to 6 itu setiap hari di kantor kecuali weekend doang. Makanya kita bisa adaptable selain ke atasan juga gitu. Nah terus selain itu menurut aku apa ya value yang bisa diambil di magang selain ilmunya itu adalah apa ya kata kamu apa lah Kalau kata aku sih ya work experience. ya selain itu ya yang apa ya itu sih menurut aku kayak adab kita sih sebagai sebagai memposisikan diri kita aja kayak gitu Apa sih tadi? iya Apa? Oh yang dipelajarin ya. Nah, kalau aku sih yang aku pelajarin tuh jangan mau salah atau enggak bukan jangan mau salah sih. jangan takut Emang jangan mau salah salah, tapi kayak jangan mau disalahin sama pokoknya save yourself gitu. Jadi tuh
aku di awal-awal kerja kan, jadi aku nggak ada database sama sekali kan. Aku nggak punya data training ini kan, nanti itu pasti bakal ditanya dari departemen ini, banyak banget itu. Nah, jadi aku tuh selalu dimarahin sama mentor aku. Jadi kayak, Alef, kenapa ini nggak di, ini mana tanggalnya, ini mana hasilnya? Itu sekecil aja, sekecil salah aja itu langsung dimarahin. Misalnya, Alef, schedule kemarin udah di ini belum? Udah dikirim belum? Udah. Tapi kok itu masih nanyain, udah dikirim ke grup belum? Belum. Ayo, langsung gitu. Langsung, hah? Ya enggak sih, maksudnya soalnya udah biasa. Awal-awal mungkin, Awal-awal awal-awal mungkin masih. langsung deg, aduh, oh, sorry, langsung gitu. Terus kayak tatapnya sini, tapi ya aku juga butuh kan ya, emang bener-bener konstruktif ya, ya kan marahinnya tuh konstruktif. Jadi kayak, oh iya, jadi itu Alef, pokoknya di setiap marahin tuh mentor aku tuh selalu bilang, Alef, tau nggak kenapa aku tuh marahin kamu gini. Itu tuh soalnya kalau misalnya nanti si FO nanya atau atasan kamu nanya, eh, nanti apa, ini orang yang training mana, hasilnya mana, belum dipublish atau apa, tanggalnya mana, eh, nanti kamu yang tanggung jawab, eh, kamu mana bukti yang nggak ada, nanti kamu gimana tuh? Iya. langsung langsung oh iya benar juga, iya ya, emang bener sih, harus ya, nanti kan dikasih job desk itu emang harus bener-bener langsung cepet banget, tapi kan namanya intern ya, ya harus beberapa hari dulu kan, harus beberapa hari buat adaptation yang ngerti gitu. Nah ini kan aku baru 3 hari udah dicibis gitu, udah email aja belum masuk gitu kan ke aku, soalnya belum belum dapat email akunya. Nah, itu sehari tuh bisa dapat 50 email, itu harus dimasukin semua, harus dicek di situ, mereka tuh ada kayak equipment mereka, equipment mereka tuh fulfill atau enggak, mereka tuh punya sertifikat, ternyata tuh bapak-bapak yang kerja itu mereka harus ada sertifikasi juga ternyata. Itu juga sertifikasinya ternyata tuh, wah, nggak mahal juga ternyata. nggak mahasiswa juga, jadi kayak aku emang dunia kerja tuh emang mau jadi bapak-bapak yang manjat gitu, ternyata ya mereka tuh profesional gitu. Ya, kita sama-sama profesional. Sama misal ada orang nyalahin aku yang diajarin sama mentor aku tuh. Ada orang yang nyalahin aku. Kita jangan mau salah. Ya, kamu kasih bukti semua. Ini aku udah ngirim di grup, aku udah ngirim email. Ini datanya semua. Kenapa nyalahin aku, harus kayak gitu? Oh, jadi kayak ya save yourself gitu. Sama soalnya ya kalau salah ya nanti yang kena kita sendiri, kena marah kita kan gitu. Ya, ya pokoknya harus job desk-nya benar semua ya, dikerjain, jangan ada yang kelewatan. Itu disiplin sama apa namanya ya, problem solving juga. Jadi ya gitulah. Basically company kita tuh emang based on result banget sih Iya. kayaknya ya. Based on result banget. Ya begitulah. Iya. Aku pernah tuh. Jadi kayak aku baru nyampe kos, capek banget jam 10. Terus ya aku ya tiduran sebentar lah, capek gitu. Terus tiba-tiba Telepon lagi. telepon, ini saya mau training besok. Ya udah, daftar aja, daftar kirim. Pokoknya jam 12 tuh ada yang ngechat. Jam 12 ada yang ngirim peserta, 12 malam itu. Ada yang ngechat apa nama orang buat di training. Aduh, ya udahlah. Kirim aja, kirim. Aku masukin itu. Soalnya kalau nggak dimasukin kan aku kerjanya jam 7 lagi. Justru mereka harus training hari itu. Kalau nggak ya nanti di miss aku salah lagi kan. Ya gitulah. Sekarang saatnya refleksi ya, dari pengalaman kalian nih. Kalau kalian bisa memberi 3 hits up penting untuk mahasiswa yang mau magang pertama kali, apa aja tuh Kak? Kalau aku, Kamu dulu. ah, Kamu dulu. kalau aku experience. Kalau experience itu bisa organisasi, bisa project, bisa sertifikasi. Itu menurut aku ya. Nah, yang paling gampang organisasi, tapi
kalau bisa langsung yang high gitu. Maksudnya jadi kayak head of event atau head of HR gitu. Langsung head-headnya gitu. Nah, terus kedua itu misal apa project. Project itu bisa buat sendiri, bisa dari mata kuliah juga. Jadi kan dikasih tugas, disuruh research asli sama dosen. Nah, itu bisa jadi project. Itu masukin LinkedIn bisa, masukin CV bisa. Asalkan ada result base-nya. Atau project sendiri kayak aku nih buat TikTok kan. Buat TikTok, aku jualan CV buat portofolio. Nah, itu aku dalam 3 bulan itu dapat 3 juta. Berarti sebulan tuh 1 juta, 1 juta. Nah, itu dari situ tuh aku punya portofolio, aku tuh bisa ini gitu. Terus tiga tuh apa tadi? Yang sertifikasi. Ya itu sertifikasi kalau bisa cari yang ini bukan sertifikat ya, tapi sertifikasi. Sertifikasi skill. Cari yang gratis kalau bisa. Banyaknya yang bayar sih, tapi ada juga yang gratis. Jadi kayak misalnya kalau aku sama Regina nih ikut sertifikasi dari Hanyang free itu marketing. Nah, itu exposure-nya juga dapat itu. Oh, kamu pernah aku pas interview di Huawei, oh kamu pernah kuliah nih di Hanyang. Bukan, tapi itu sertifikasi. Oh, keren juga gitu. Pas ditanya. Kalau Nah, dari gitulah. kalau dari aku apa ya? Yang pertama tuh kalian jangan muluk-muluk deh cari tempat intern tuh. For the first time aja. Jangan kayak aku pengen di Langsung yang keren top gitu. 3, ya aku misalkan pengen di PwC atau misalkan pengen di Unilever atau di Paragon atau apa gitu. Menurut aku jangan deh, kalian tuh bener-bener harus tahu dulu kalian itu siapa dan mau apa. Ya, sadar Karena diri dulu gitu ya. karena sebenarnya sadar diri dalam artian gimana ya? Takutnya kayak misalkan kalian merasa sanggup nih kalau kalian kerjain apa ya di akunting company gitu, tiba-tiba pas udah di sana malah jadi bumerang buat kalian. Takutnya jadi kayak jangan muluk at least kayak Alef gitu. Kalau aku kan sebenarnya eh, pengalaman intern aku di small company kurang ya, nggak kayak Alef. Kayak misalkan kalau Alef kan di Tapi projectnya banyak. kayak misalkan Alef di startup company, kayak misalkan waktu dia company itu. Nah, coba aja dari hal kecil itu dan jangan harap buat di paid dulu lah. Maksudnya kayak I know gitu, paid itu adalah bare minimum untuk kita ya sekarang. Kayak apa-apa ngelakuin apa pasti harus ada duit ya kan. Apalagi kalau gue harus kerja dari jam 8 sampai jam 5 harus ada duit. Kalau menurutku awalnya I was thinking like that, tapi setelah aku ngerasain kerja dan aku mendapatkan impact di kemudian hari, aku ngerasa kayak oh ternyata yang mereka butuhkan adalah skill aku. Bener-bener kayak apa sih yang udah aku reach gitu Ya selama punya hidup aku apa ini. juga gitu kan. Skill asetnya tuh apa? Kayak berarti kita bisa jual diri kita bisa jual diri secara positif dengan baik gitu. Kayak misalkan oh iya nih Sri Regina tuh emang bener-bener bisa loh di marketing. Kok bisa? Iya, di sosmed dia bisa nih FYP, terus bisa nih dia ngejual produk sekian banyak, dia bisa nih naikin engagement. Nah gitu. Sama yang kedua tuh kalian harus belajar cara interview. Bener-bener wajib banget belajar cara interview. Interview itu not only in company, tapi ketika kalian masuk organisasi kalian harus interview. Ketika kalian mau misalkan apa lagi ya selain organisasi, Jadi itu aja sih. beasiswa misalkan, Iya. nah kalian harus interview kan. Terus dari situ bener-bener harus belajar banget tata cara how to be confident. Be Apalagi kalau yourself banget. Ya nggak sih? apalagi kalau di company itu kebanyakan interview itu minimal 2 kali. HR dan Sama. juga user. Nah, aku nih nggak selalu, tapi aku pernah gagal di user dan aku refleksi apa sih kegagalan aku di oh ternyata aku tuh nggak pede. Ketika aku ditanya kelebihan dan kekurangan kamu, aku nggak bisa nih nyari jawabannya apa yang bisa aku lakuin buat kekurangan aku dan kelebihan aku gitu. Nah, di situ aku bener-bener pas aku mau interview di Grab, aku tuh kan nggak mau ngelakuin kesalahan yang kedua kalinya kan. Aku tuh belajar sampai aku bikin rumus di Excel loh. Aku bikin rumus di Excel cara cara ngejawab interview. Gimana cara ngejawab interview kalau dia nanya tell me about yourself. Gimana cara ngejawab interview what is your strength and weakness. Gimana cara ngejawab interview kalau dia nanya apa ya, kenapa kamu mau pilih company ini, kan kebanyakan HR manager nanya kayak gitu kan, pasti pasti nanya kayak gitu. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak oh ternyata mereka tuh gak butuh jawaban bertele-tele, asalkan mereka tuh tahu kalau kita tuh emang bener-bener passionate banget sama bidang kita, dan mereka tuh kayak kalau ini si Regina tuh pengen banget nih kerja di Grab gitu, kayak emang bener-bener devoted banget lah buat si Grab ini. Nah kayak gitu. Sama yang terakhir kan yang pertama tadi apa apa coba
Yang pertama kan tadi aku kasih tahu buat jangan muluk-muluk kan, kayak dari Iya. pas magang. Yang kedua Gak usah percaya diri. ya percaya diri. Yang kedua percaya diri saat interview. Yang Jangan ketiga, ngarep langsung take. yang ketiga ridho orang tua. Sumpah ya, aku tuh dulu tuh pas awal-awal aku daftar magang tuh aku mikir kayak aku harus magang di Jakarta nih biar LDR sama nyokap, biar aku bisa hidup bebas karena aku tuh dari kecil aku nggak pernah merantau. Jadi aku kecil di Bandung, SMP di Bandung, SMP sampai kuliah dan sampai detik ini pun aku di Bandung kan. Aku tuh selalu bilang kayak semoga aku bisa di Jakarta deh biar aku bisa bebas walaupun aku tinggal sama kakak aku gak pernah nanyain aku kalau misalkan aku pulang jam 11 atau over jam 5 sore gitu. Ternyata pas aku udah interview, sorry Regina kamu gak terima. Berarti itu gak dari orang tua kan, karena ketika aku bilang Bun kayaknya aku magang di Jakarta deh, ngapain kamu magang jauh-jauh kayak gitu kan, itu udah kayak Padahal di Grab-nya iya, base-nya di Jakarta iya juga itu. udah notified banget nih sama orang tua tuh kayak ngapain magang di Jakarta. Oke lah, terus habis itu aku magang daftarnya di Grab ini kan, based on Jakarta, South Jakarta. Oke nih second chance nih buat aku. Terus akhirnya sebenarnya niatku tersirat saat itu. Aku nggak bilang ke bunda kalau misalkan bunda aku di Jakarta. Aku cuma bilang insya Allah sih di Bandung lah. Aku bilang kayak gitu kan. Ternyata pas udah user interview dikasih tau aku lolos, ya Regina placement kamu di Bandung ya karena kamu masih kuliah. Terus aku tanya ke temanku lainnya, kalian masih kuliah? Masih? Kok kalian bisa magang di Jakarta? Gak tahu gue juga. Emang lo di mana? Di Bandung sendiri, Re? Iya, gue sendiri. Gitu deh, sebenarnya kayak bener-bener apa ya, restu dan ridho orang tua sih buat aku. Dan jangan bohong kayak misalkan tujuan kamu ke Jakarta mau nyari pengalaman, jangan bohong bilang aja aku pengen bebas gitu. Maksudnya kayak gitu sih kalau dari aku. Menurut kalian gimana cara supaya magang itu nggak menjadi formalitas di CV doang, tapi yang benar-benar pengalaman yang kasih nilai jangka panjang? Kalau dari aku sih sebenarnya pas waktu magang ini benar-benar contribute, terus juga contribute sama pahamin skillnya tuh ngapain, job desk kamu tuh di situ ngapain. Kan jadi yang kan pernah dengar tuh kayak di TikTok gitu ada apa yang magangnya cuman ya atas buat mata kuliah doang gitu lah. Nah ya itu sebenarnya itu nggak salah ya buat menuhin ini, tapi kan sebenarnya itu bisa lebih juga, misalnya kayak minta gitu ke mentornya, atau saya mau lebih nih, saya mau ya offer yourself gitu. Saya bisa ini, at least apalah Iya. kayak ya contribute, benar-benar mau contribute. Kalau sama sih kalau dari aku, kita tuh bakal ngerasa banget deh nanti kalau misalkan kalian udah ngerasa magang, pas kalian magang karena kewajiban dan atas kemauan kalian sendiri itu tuh benar-benar sangat beda. Kalau atas kewajiban ya kalian ya udah gue mau mabal juga ya udahlah nggak apa-apa, gue mau izin-izin terus juga nggak apa-apa lah, lagian gue cuma di sini formalitas doang. Tapi ketika kalian magang atas kemauan kalian sendiri itu tuh kalian akan merasa tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kayak aku nih, aku udah WFH nih dari kemarin, aku merasa kayak aduh gue gak enak banget sih WFH ya, aduh gak enak banget nih bakal ada project banyak banget nih nanti bulan Desember tapi aku malah WFH. Tapi aku tuh berusaha kayak tetap Kan hari aja ini harusnya involved masuk gitu. ya. Aku sebenarnya aku masih magang kan sampai Desember, dan aku tuh ya sebenarnya harusnya mereka pun mengerti kalau aku masih kuliah, cuman kan dari basic deh aku ya kayak aduh aku nggak enak nih, tapi aku berusaha kayak aku coba cara lain deh, gimana kalau misalkan aku ngebantu senior senior nih, misalkan ngebantu partner aku apakah dia kesulitan atau enggak dan segala macamnya gitu. Dan kalian tuh harus proaktif sih menurut aku di tempat kerja ini, kayak misalkan kalau kalian nggak ngerti tanya aja, tanya kayak even kalian udah tahu jawabannya tanya aja nggak apa-apa, so asik juga nggak apa-apa, maksudnya dalam arti so asik kalian tuh kayak haus akan ilmunya gitu loh, kayak misalkan kak aku gak bisa nih si ide gimana sih caranya, kalau misalkan ide kayak gini ide gimana caranya, kalau misalkan dia gak bisa gitu, kayak kita tuh selalu banyak nanya, jangan kayak diam diam gitu. Kalau misalkan diam kan either kita gak ngerti atau kita malas bertanya dan nggak bisa Ya sama kan kayak mentornya juga gitu. punya kerjaan sendiri gitu kan, kayak Kalau nggak punya sepenuhnya waktu buat kalau kalian gitu. kalau aku dari sejak aku magang di Grab aku nggak pernah dapat tugas direct dari mentornya bener-bener sibuk banget karena dia megang West Java tuh Bandung, Tasik, Garut dan sekitarnya, jadi dia megang semua Grab West Java. Jadi ya udah aku via lewat pribadi aja, tapi ketika aku ketemu sama mentor aku selalu berusaha kayak melakukan apa ya, melakukan yang terbaik kalau misalkan lagi meeting gitu, aku jadi proaktif biar dia bisa tahu kayak oh ternyata Regina tuh emang
cocok lah gitu di sini gitu sih. Kita tuh kalau magang wajib tuh semester 6 ya. Semester 6. Magang wajib semester 6. Aku ikut semester 3, semester 5. Aku Hampir setiap libur semester aku ikut magang. Magang mandiri ya, tapi magang yang dikonversi yang semester 6. aku nih magang lagi sih. Aku sekarang semester Iya. 7. Aku magang lagi. Tapi SKS-nya udah selesai, nggak ada kelas masukan. Kalau motivasi kalian buat kita dan teman-teman gimana? Kalau motivasi dari aku, kalian tuh ya kalian boleh fokus kuliah, boleh kalian fokus organisasi dan segala macam, tapi kalian juga harus Jangan lupa abis kuliah tuh apa. oh iya, kata dosen pembimbing aku katanya kalian boleh belajar tapi harus disandingin dengan have fun. Itu kata saya pembimbing aku, I love my dosing. Gitu. Jadi kalau kata aku sih kalian nggak apa-apa kayak kalian kan biasanya di first, second, third semester kan lagi hektik-hektiknya nih, banyak banget SKS-nya. Ya nggak apa-apa, just do it karena itu gak akan terulang lagi di kehidupan kalian. Misalkan kalian mau lanjut S2 pun beda vibes-nya beda banget sama kita S1. Kayak kita tuh belajar fokus dan kita tuh harus ya emang impresi dosennya gitu, kita harus berbuat baik sama dosennya. Di sisi lain kita pun emang wajib banget aktif sih selain di sana, karena gimana ya, menurut aku cara kita berkomunikasi itu benar-benar bisa mencerminkan kita buat kedepannya loh. Jadi kayak misalkan aku tuh kenapa selalu pengen banget nih bisa public speaking tuh karena public speaking itu bakal kepake sampai kapanpun. Ya misalkan walaupun aku cuma sama tim-tim aku pun ya gak mungkin lah aku misalkan presentasi kayak gini pak gitu, nggak pede kan. Dan kayak misalkan kan who knows, kayak misalkan kita bisa jadi apa namanya bisa melakukan kegiatan lain yang harus involve kita sama banyak orang. Nah itu tuh bener-bener public speaking tuh harus apa namanya harus dikuasain lah, minimal bahasa Indonesia. Kalau kalian bisa bahasa Inggris it's a point plus, apalagi kalau misalkan pengen nih kalian tuh, aku tuh gak mau nih magang di national company, pengennya di multinational company. Of course kita pasti harus bawa bahasa Inggris. Kayak even misalkan tim kita adalah orang Indonesia, tapi if he want, dia pasti ngomong pakai bahasa Inggris. Kayak aku sama mentor aku, kita ngomong bahasa Inggris walaupun kita berdua orang Sunda. Tapi dia ngomong bahasa Inggris. Dan kayak misalkan kalau misalkan aku datang ke sentral, kalau misalkan aku ada event ke sentral, kebanyakan kan orang-orang yang kerja di Grab itu orang Singapura kan, yang datang ke Indonesia, atau misalkan ada orang India, atau misalkan ada ya any other Southeast Asia gitu. Kita tuh harus komunikasinya pakai bahasa Inggris gitu. Even misalkan mau ngechat sama HR aja pakai bahasa Inggris. Jadi it's a point plus kalau kalian bisa bilingual language lah, karena itu ibaratnya kayak modal kalian, ya aset kalian. Kayak itu oke kalau misalkan kalian gak bisa nulis kayak misalkan kayak aku personally gak bisa grammar. Aku tuh SPOK bahasa Inggris aku tuh jelek kalau misalkan di ujian nih, tapi at least aku bisa communicate sama mereka. I love to talk in English sama mereka gitu. Nah itu tuh kayak poin plus banget gitu. Itu sih. Kalau dari aku sih sebenarnya ambil aja, maksudnya dari kecil-kecil sampai gede. Itu semuanya yang kecil-kecil tuh ya dari organisasi, dari kuliah. Semuanya itu anggap sebagai personal branding kalian. Jadi kalian nih personal brandingnya apa sih? Branding aku tuh apa gitu, gitu kan. Jadi ya kadang aku tuh ngelihat sendiri LinkedIn aku gitu kayak, udah keren juga. Cuman ya itu hard work kalian juga boleh lah kayak banget gitu kan. Ya gitulah. Jadi misal banyak-banyak scroll LinkedIn juga lah ya. Jadi kayak oh ini orang keren. Jadi soalnya aku juga suka scroll ini orang keren, dia magang di sini. Jadi termotivasi juga sama anggap semua 4 tahun ini tuh project kalian. Nah, kalian ada spesial matkul favorit nih? Kalian apa nih misal cari spesialisasi kalian dari sekarang, dari awal-awal banget. Kan Regina nih udah marketing banget gitu. Kayak maksudnya dari sosmed, dari SMB, terus dari yang di TikTok jadi talent sama aku kan. Ya pokoknya sosial media gitu kan. Nah, kalau aku sih agak melenceng ya, aku ada sosial media terus tiba-tiba procurement gitu. Tapi ya kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi
ya lebih baik. lebih baik kayak spesialis juga nanti, soalnya kedepannya oh ini track recordnya bagus nih, marketing semua, jadi high chance-nya lebih keterima di company besar juga lebih gede juga kayak gitu. Kayak gitu sih, anggap serius semuanya pokoknya, itu dari aku sih. Iya, kayak kalian kan sekarang masih masih semester 1, semester 2, 3 lah. Kayak menurut aku coba deh cari di antara semua matkul apa sih yang kalian suka. Ya udah bodo amat walaupun Apa nilai yang kalian seret kecil. gitu. Iya, walaupun nilai kalian kecil, misalkan ada supply chain gitu, tapi nilai kalian kecil tapi aku suka Tapi gitu. seret gitu. Ya udah fokusin dulu aja kayak ngerjain project supply chain atau minta sertifikasi supply chain gitu, kayak ya pokoknya coba aja fokusin 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 diri kalian ke mata kuliah yang kalian ngerasa kayak I think ini gue banget gitu. Kayak misalkan misalkan akuntansi nih, di akuntansi tuh aku nggak tahu sih, tapi kayak misalkan kalian suka banget nih ada spesifik jurusan atau mata kuliah yang aku suka banget, nah itu kalian bisa kayak coba nih dalemin lagi, terus Kan kalian dalemin juga bisa sendiri kan, soalnya kan udah mahasiswa. tapi kalau misalnya anak bisnis mah ya selain marketing, sales, HR gitu kan, pasti kalau anak-anak bisnis lah balik lagi ke situ. Gitu sih, kayak kebanyakan orang ngambil apa jadiin itu opportunity kalian, kayak ibaratnya gini sih, kayak misalkan aku ngelihat Alef, siapa sih kayak oh si Alef nih yang pernah magang di Huawei ya gitu. Oh si Alef nih SMB ya. Nah kalau kayak gitu berarti kita udah punya nama kan, udah punya branding Ya, nih branding. buat orang lain gitu. Kayak misalkan Alef lihat aku siapa nih, oh ini si Regina yang di SMB juga, terus dia juga pernah misalkan intern di 2 company gitu. Oh pasti kan berarti oh itu berarti personal branding gua Yes. udah cukup kuat nih gitu. Sama jangan malu-malu kalau misalnya ngepost di IG sosmed tuh kalian juga pakai, misal mau di first nih kan biasanya pada ini malu pada kosong. iya, jangan kosong lah, itu personal branding pertama kalian. Jadi interview nanti juga kadang tuh sekarang udah dilihat sosmednya gitu kan, nah itu yang dilihat pertama. Kalian jago ngonten big atau edit reel, kalian ya posting di situ semua, jangan malu beneran. Iya, bener sih. Udah sih itu aja. Gak kerasa ya Kak, waktunya sudah. Iya, seru banget ngobrolnya. Oke, kayak hari ini benar-benar inspiratif banget ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk Kak Regina dan Kak Alefka sudah mau berbagi pengalaman dan pelajaran magang pertama kalian. Nah, semoga episode ini bisa jadi panduan dan motivasi bagi teman-teman yang mau atau sedang magang. Oke, terus dengerin Essence Talk untuk episode-episode berikutnya. Jangan lupa follow, share, dan kasih feedback juga ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye. Bye-bye.